Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga atau rumah tangga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sendiri di muka bumi ini. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Allah yang berinisiatif membangun komunitas kecil yang bernama keluarga. Saat seseorang membangun rumah tangga atau menikah, maka orang tersebut sedang melakukan firman Tuhan untuk hidup berpasangan, hidup bersama-sama dalam sebuah komunitas kecil yang kita sebut keluarga atau rumah tangga. Ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini tidak menutup kemungkinan bahwa orang menikah hanya karena didesak oleh lingkungan atau didesak oleh keluarga, atau orang menikah sekedar ingin punya anak, atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dan sekedar untuk tidak kesepian. Dalam tulisan Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat Tuhan di Efesus bahwa kasih Kristus harus menjadi dasar bagi hubungan suami istri atau dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Rumah tangga akan terasa hambar jika tidak ada kasih Kristus. Hubungan suami istri adalah gambaran dari hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi patokannya adalah Kristus. Kristus menjadi dasar, menjadi patokan ketika seseorang atau dua orang mengambil keputusan untuk hidup dalam pernikahan, dalam sebuah rumah tangga. Apa pesan Paulus kepada jemaat di Efesus? Bertalian dengan pernikahan atau bertalian dengan kehidupan rumah tangga. Pesan Paulus yang pertama
kepada jemaat Tuhan di Efesus, Paulus tegaskan, istri harus tunduk kepada suami, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Penundukan diri istri terhadap suami tentunya bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Dengan segenap hati, istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Pesan Paulus yang kedua adalah suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Suami dituntut untuk mengasihi istri seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri, sebab tidak ada manusia yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu bersama bahwa Hawa diciptakan dari salah satu rusuknya Adam. Ketika Allah membawa Hawa kepada Adam, Adam dengan segenap hati berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Saat Adam mengasihi Hawa, sama dengan Adam mengasihi dirinya sendiri. Saat seseorang mengasihi istrinya, sama dengan dia sedang mengasihi dirinya sendiri. Kasih kepada istri sama seperti kasih Kristus kepada jemaatnya. Pesan Paulus yang ketiga kepada jemaat Tuhan di Efesus dan bagi kita semua adalah suami dan istri harus bersatu. Firman Tuhan berkata, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bersatu bukan sekedar tinggal serumah, tetapi bersatu berarti harus satu visi, harus satu tujuan, satu hati membangun rumah tangga dan keluarga. Keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Dan melalui kehidupan mereka, mereka boleh memancarkan kasih Kristus kepada orang lain, dan orang lain diberkati melalui kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya kasih Kristus selalu ada dalam hidup kita, dalam keluarga, dan dalam rumah tangga kita masing-masing. Jika channel Renungan Firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa subscribe, bisa like, komen, dan bisa share kepada orang lain agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.